Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Rahman Syafebri MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah dan juga teman-teman sekalian. Baiklah, langsung saja pada presentasi kami pada hari ini yang berjudul Analisis Kebijakan Publik Studi Kasus Permensos nomor 1 tahun 2018 tentang program Keluarga Harapan. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Maria. Pada Maria, silakan. Baik, saya sebagai pemateri pertama menjelaskan bahwasanya Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH yang bisa disebut sebagai Program Keluarga Harapan merupakan sebuah kebijakan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang diterbitkan pada 8 Januari 2018. PKH dibuat karena pemerintah melihat masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat, yang kemudian banyak keluarga miskin yang belum punya akses yang cukup terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan jaminan sosial. Dan untuk menjawab masalah tersebut, pemerintah meluncurkan program yang bernama PKH sebagai program bantuan sosial yang bersyarat, yang bermakna bahwasanya bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dengan syarat tertentu, yakni yang memiliki anggota keluarga dari anaknya yang masih bersekolah, kemudian ibu hamil, ya, untuk berfungsi sebagai pemeriksaan kesehatan, kemudian untuk lansia yang mendapatkan perawatan yang layak. Tujuan utama dari PKH adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin, membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga, kemudian untuk membentuk kemandirian dan perubahan perilaku positif supaya mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Sasaran dari program ini merupakan keluarga yang miskin dan rentan yang sudah terdaftar dalam data terpadu kesehatan sosial atau disebut dengan DTKS. Selanjutnya. Baik, 11 list dari undang-undang ini merupakan landasan hukum pada Undang-Undang Permensos, terutama dari Undang-Undang Nomor 40 hingga sampai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228 maksud saya, yang menjadi dasar bahwasannya program ini telah diperkuat dengan dasar hukum yang sangat kuat dan teratur sebagai kebijakan nasional yang berfungsi pada pemerataan, kesejahteraan, dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Sekian dari saya. Terima kasih Maria. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Noni. Pada Noni, silakan. Baik, terima kasih pada moderator. Jadi selanjutnya itu adalah analisis formulasi kebijakan. Jadi menurut Widya Mendar tahun 2003 itu formulasi kebijakan adalah proses sistematis untuk merumuskan masalah publik, memperkirakan dampak alternatif kebijakan, dan menyusun rekomendasi yang akan dijadikan keputusan pemerintah. Jadi yang pertama itu adalah rumusan masalah. Dimana ini dijadikan Permensos karena tingkat kemiskinan dan kerentanan sosial yang di masyarakat. Dan selanjutnya itu ada keterbatasan akses keluarga miskin terhadap layanan dasar, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir itu ada tentunya penyempurnaan dari Permensos sebelumnya, yaitu tahun nomor 10 tahun 2017 agar lebih sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan PKH. Dan selanjutnya itu adalah peramalan dampak. Jadi pemerintah itu memperkirakan peningkatan kesejahteraan melalui bantuan non tunai. Selanjutnya itu ada penyaluran non tunai diprediksi meningkatkan transparansi dan inklusi keuangan. Dan yang terakhir itu ada kewajiban penerima diharapkan berdampak pada peningkatan kesehatan dan pendidikan. Dan selanjutnya itu ada rekomendasi kebijakan. Dari Permensos ini muncul karena kebijakan sebelumnya, Permensos nomor 10 tahun 2017 itu dianggap belum memadai. Nah, jadi ada alternatif yang diambil, yaitu ada penyaluran bantuan non tunai melalui kartu keluarga sejahtera, penguatan pendampingan sosial dan peningkatan kemampuan keluarga, dan pembentukan tim koordinasi lintas sektor di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Nah, yang terakhir itu ada penetapan kebijakan. Kebijakan alternatif dipilih melalui pendekatan integrasi data dan verifikasi penerima manfaat, koordinasi lintas sektor dan
akan dibacakan oleh Valen. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi setelah kebijakan tersebut diformulasikan, tentunya tahap yang selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan bisa diartikan sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu sehingga dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan yang biasanya dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekret presiden. Nah, di sini saya mengambil dari model implementasi kebijakan Van-Meter dan Van Horst. Dan mengapa saya menggunakan model ini? Karena dalam model yang dikemukakan oleh Van-Meter dan Van Horst itu menyediakan kerangka analisis yang lengkap, logis, dan juga terukur. Kemudian mampu mengidentifikasikan faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan implementasi. Dan yang terakhir tentunya mudah disesuaikan dengan berbagai konteks kebijakan. Model pendekatan ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Dan dalam model ini terdapat 6 variabel. Yang pertama ada standar dan sasaran kebijakan. Keberhasilan implementasi diukur dari sejauh mana standar dan tujuan kebijakan tercapai. Tujuan harus realistis dan sesuai dengan kondisi sosial budaya pelaksana. Lalu yang kedua ada sumber daya. Sumber daya manusia, finansial, dan waktu sangat menentukan keberhasilan implementasi. Tentunya sumber daya manusia harus kompeten dan sesuai dengan kebutuhan kebijakan. Lalu yang ketiga ada karakteristik organisasi pelaksana. Kinerja implementasi bergantung pada struktur, budaya, dan kapasitas organisasi pelaksana. Unsur pentingnya yang meliputi kompetensi staf, sistem pengawasan, dukungan politik, vitalitas organisasi, keterbukaan komunikasi, dan juga hubungan dengan pembuat kebijakan. Lalu yang keempat ada komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, yang dimana kebijakan harus dikomunikasikan secara jelas, konsisten, dan seragam kepada pelaksana. Lalu yang kelima ada disposisi atau sikap pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan pelaksana itu sangat berpengaruh. Pemahaman, penerimaan, dan intensitas dukungan terhadap kebijakan itu menentukan seberapa baik kebijakan dijalankan. Dan tentunya sikap negatif itu dapat menggagalkan implementasi dari kebijakan tersebut. Lalu yang keenam ada lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, yang dimana kondisi eksternal yang kondusif tentunya dapat mendukung keberhasilan kebijakan. Namun sebaliknya, jika lingkungan sosial, ekonomi, atau politik tidak stabil, maka dapat menghambat atau menggagalkan implementasi kebijakan. Selanjutnya, di sini ada dari 6 variabel tadi dapat diterapkan melalui studi kasus yang kami ambil pada kali ini. Yang pertama itu mengenai standar dan sasaran kebijakan. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, studi kasus yang kami ambil ini memiliki sasaran yang jelas, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan tunai bersyarat bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Standar keberhasilan diukur dari meningkatnya akses pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup keluarga miskin. Namun, di lapangan masih terdapat kendala seperti ketidaksesuaian data penerima manfaat atau data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, sehingga sebagian sasaran tidak tepat. Lalu yang kedua ada sumber daya. Program Keluarga Harapan tentunya memerlukan sumber daya manusia atau pendamping sosial yang kompeten untuk melakukan verifikasi dan pendampingan terhadap keluarga penerima manfaat. Selain itu, ada kendalanya yaitu keterlambatan pencairan dana bantuan di beberapa wilayah, menunjukkan bahwa sumber daya finansial dari pelaksanaan perlu ditingkatkan efisiensinya. Lalu yang ketiga, karakteristik organisasi pelaksana. Tentunya pelaksana utama dari program ini adalah Direktorat Jaminan Sosial Keluarga atau Kemensos yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Daerah, bank penyalur, dan pendamping sosial di lapangan. Organisasi pelaksana memerlukan sistem pengawasan dan komunikasi yang lebih terbuka agar kebijakan berjalan lebih efektif. Lalu yang keempat ada komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan. Keberhasilan PKH sangat bergantung pada komunikasi yang baik antara Kemensos, pemerintah daerah, dan pendamping sosial. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan pelaporan yang konsisten serta penggunaan sistem digital terpadu agar kebijakan dapat tersampaikan secara akurat. Lalu yang kelima ada disposisi atau sikap pelaksana. Sikap dan komitmen pendamping sosial serta pejabat daerah menjadi faktor yang sangat penting dalam keberhasilan ini. Di banyak daerah pendamping
juga yang bersikap pasif akibat beban kerja berat, kurangnya insentif, atau minimnya pelatihan. Lalu yang keenam ada lingkungan, yang terakhir lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat miskin sangat berpengaruh terhadap efektivitas PKH. Di wilayah dengan kesadaran pendidikan dan kesehatan yang rendah, bantuan tunai sering tidak dimanfaatkan sesuai tujuan. Selain itu, faktor politik lokal terkadang memengaruhi proses seleksi penerima bantuan. Stabilitas politik dan dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar pelaksanaan PKH dapat tetap berjalan konsisten dan berkelanjutan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Alet. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu analisis tahapan evaluasi kebijakan. Yang pertama, menggunakan indikator evaluasi kebijakan menurut William and Journey. Yang pertama itu efektivitas. PKH terbukti berhasil menurunkan angka kemiskinan di Indonesia dengan memberikan bantuan sosial masyarakat yang meningkatkan akses kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga miskin. Program ini berdampak positif bagi keluarga penerima manfaat, termasuk kategori prasejahtera, sehingga kualitas hidup mereka meningkat. Yang ketiga, ada evaluasi di beberapa daerah menunjukkan bahwa PKH memberikan kontribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga penerima. Lalu yang kedua ada efisiensi, biaya dan sumber daya sering dikeluarkan untuk menjalankan PKH relatif setara dengan hasil yang dicapai dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar. Pemerintah dan dinas sosial telah melakukan upaya koordinasi dan pemantauan agar pengelolaan dana dan pelaksanaan program dapat optimal dan mengurangi kebocoran, namun masih menghadapi tantangan teknis dan administratif dalam pendapatan dan distribusi yang menjadi fokus perbaikan untuk meningkatkan efisiensi. Lalu yang ketiga ada kecukupan. Bantuan PKH mencakup persyaratan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang dianggap cukup membantu mengurangi beban ekonomi keluarga miskin. Meskipun tidak sepenuhnya memecahkan masalah kemiskinan secara total, bantuan ini cukup signifikan dalam memberikan insentif perubahan perilaku dan mendukung kemandirian keluarga penerima manfaat. Program ini menargetkan kelompok yang rentan seperti ibu hamil, anak usia dini, dan lansia untuk mencapai kecukupan intervensi sosial yang tepat. Lalu yang keempat ada pemerataan. Pendistribusian bantuan PKH dilakukan melalui data terpadu yang diolah secara nasional berupaya merata ke seluruh wilayah Indonesia termasuk daerah perkotaan dan pedesaan. Namun terdapat masalah data yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran di beberapa daerah sehingga belum semua yang dapat menerima bantuan mendapatkannya. Pemerataan bantuan menjadi fokus evaluasi dan perbaikan agar sosial benar-benar sampai yang membutuhkan tanpa diskriminasi sosial atau geografis. Yang kelima ada responsivitas. Masyarakat penerima secara umum merasa puas dengan pelaksanaan PKH karena bantuan tersebut dapat membantu kebutuhan dasar keluarga. Namun beberapa keluhan terkait prosedur administrasi dan ketatnya waktu penyaluran menjadi masukan untuk meningkatkan tanggung jawab pelaksanaan program di lapangan. Pendamping PKH aktif melakukan monitoring dan komunikasi dengan penerima manfaat untuk meningkatkan tanggung jawab program. Lalu yang terakhir ada ketepatan. Sasaran penerima PKH sudah mengacu pada kriteria miskin ekstrim yang ditetapkan melalui data terpadu program penanganan fakir miskin dari Kemensos. Meskipun demikian, evaluasi menunjukkan masih adanya penyimpangan data dan ketidaktepatan sasaran, terutama disebabkan perbedaan data di tingkat desa dengan kondisi nyata di lapangan. Pemerintah terus memperbaiki sistem penataan dan verifikasi agar sasarannya semakin akurat. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya masuk pada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Langsung nanti dong. Jadi perkenalkan nama saya Nabila Abdul dari kelompok 1. Izin bertanya kepada kelompok yang depan. Pertanyaan saya itu mengapa perlu adanya penyempurnaan terhadap Permensos nomor 10 tahun 2017. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Nabila. Izinkan kami untuk menampung pertanyaan terlebih dahulu dan mencari jawabannya.
Baik, pertanyaan dari Nabila tadi akan dijawab oleh Noni. Nah, baik, tadi pertanyaannya itu mengapa perlu ada penyempurnaan terhadap Permensos nomor 10 tahun 2017. Nah, jadi penyempurnaan ini dilakukan karena aturan sebelumnya yaitu Permensos nomor 10 tahun 2017 itu dianggap memiliki beberapa kelemahan dalam pelaksanaan program PKH. Pada saat itu, penyaluran bantuan masih banyak dilakukan secara tunai sehingga rawan tidak tepat sasaran dan kurang efisien. Selain itu, koordinasi antar instansi belum berjalan optimal dan data penerima manfaat belum terintegrasi secara rasional. Nah, karena itu pemerintah merasa perlu melakukan penyempurnaan dengan menerbitkan Permensos nomor 1 tahun 2018 yang memperbaiki sistem penyaluran menjadi non-tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera, yang memperkuat koordinasi lintas sektor serta menegaskan peran pendamping sosial dan pemutakhiran data. Apakah penjelasan dari Noni tadi sudah terjawab? Terima kasih. Selanjutnya kesimpulan dan saran yang akan dibacakan oleh Citra. Terima kasih kepada moderator atas penjelasannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan PKH ini dirumuskan sebagai respon terhadap tingginya tingkat kemiskinan dan keterbatasan akses layanan dasar. Lalu berdasarkan model dari Van Meter dan Van Horn, implementasi PKH ini menunjukkan hasil yang beragam meski memiliki tujuan yang jelas dan struktur organisasi yang tertata. Implementasinya ini masih menghadapi kendala seperti ketidakakuratan data penerima, beban kerja dan keterbatasan jumlah pendamping, koordinasi antar instansi yang belum optimal, serta pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, politik di tingkat lokal. Lalu menurut indikator Prioritas, PKH ini dinilai efektif dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan akses layanan dasar. Namun, evaluasi juga mengungkap tantangan seperti efisiensi, kecukupan, kemerataan, dan ketepatan. Lalu untuk saran, di sini pemerintah perlu mengedepankan digitalisasi data penerima secara menyeluruh dengan sistem terpadu yang terintegrasi dengan data kependudukan lainnya. Lalu yang kedua, peningkatan kapasitas pendamping melalui pelatihan berkelanjutan perlu dilakukan, disertai dengan pemberian insentif yang memadai untuk meningkatkan motivasi dan kinerja mereka di lapangan. Lalu yang ketiga, membentuk forum koordinasi yang lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memastikan aliran informasi yang lancar dan seragam antara Kemensos, Pemda, bank penyalur, dan juga pendamping. Lalu yang terakhir, melakukan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat, tidak hanya tentang prosedur administrasi, tapi juga tentang tujuan dan manfaat jangka panjang PKH untuk mendorong perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah